Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. di sini kelompok 2 akan menjelaskan tentang prinsip desain yang ditulis oleh Steve Jobs dan IEV. Nah, untuk IEV sendiri akan diterangkan oleh saudara Kastuti. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil dari Johnny Ive. Jonathan Paul Ive atau Johnny Ive lahir di Chingford, London pada 27 Februari 1967. Dia adalah seorang desainer Inggris dan sebagai wakil presiden senior desain di Apple Inc. Dia adalah seorang desainer dengan sejumlah produk Apple, termasuk di dalamnya ada MacBook Pro, iMac, MacBook Air, iPod Touch, iPhone, iPad, iPad mini, dan iOS 7. Ayah dari Ive adalah seorang pengrajin perak dan sekaligus mengajar di perguruan setempat. Ive bersekolah di Chingford Foundation School, kemudian lanjut ke Walton High School di Stafford, dan setelah lulus ia belajar tentang desain industri di Newcastle Polytechnic. Setelah menyelesaikan studinya, ia bergabung ke Tenchelin, perusahaan rintisan London. Kemudian pada tahun 1992, ia ditugaskan sebagai konsultan oleh kepala desain industri Apple dan menjadi karyawan purnawaktu di Apple. Kemudian tahun 1997, ia menjadi wakil presiden senior desain industri setelah Jobs kembali ke Apple dan memimpin langsung bidang tim desain industri. Dan pada 24 Oktober 2012, Apple mengumumkan bahwa Johnny Ive akan memimpin dan mengarahkan tim antarmuka manusia di seluruh perusahaan Apple, sekaligus menjadi pimpinan Departemen Desain Industri. Dan pada peluncuran iOS 7, Ive memegang jabatan sebagai wakil presiden senior desain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sedikit dari profil Johnny Ive. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik untuk saudara Tuti, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Tika yang mengenai tentang Jobs. Waktu dan tempat kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Jobs. Jobs adalah seorang CEO pada tahun 1997 sekaligus kepala tim desain perusahaan. Pada tahun yang sama, Jonathan Ive atau Johnny Ive, dia ingin berhenti dari Apple Department sebab dia sudah muak dengan perusahaan yang hanya mementingkan keuntungan dibandingkan dengan desain produk. Pada waktu itu, Jobs memberikan penjelasan kepada Ive dan dia mengatakan bahwa dia mendukung Ive, tetapi ia juga memberikan penjelasan bahwa di Apple tidak demikian. Nah, mendengar penjelasan dari Jobs, Jonathan Ive akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di Apple Department karena dia merasa ada yang mendukungnya. Kemudian, setelah itu keduanya menjalin ikatan yang akan mengarah pada kolaborasi industri terbesar di zamannya. Lalu, Jobs memiliki pendapat mengenai Ive, di mana menurutnya Ive adalah seseorang yang mengerti konsep bisnis, pemasaran, dan juga mengerti apa yang dilakukan oleh orang lain. Jobs dan Ive memiliki prinsip yang sama dalam hal desain, yaitu sesuatu yang sederhana, memahami tantangan yang mendasarinya, dan menghasilkan solusi yang elegan. Hal ini sesuai dengan apa yang ada pada slogan Apple pada brosur pertamanya, yaitu kesederhanaan adalah kecanggihan tertinggi. Nah, dalam proses desain, keduanya itu selalu menyingkirkan apa-apa selain yang benar-benar penting. Untuk melakukan itu, perlu kolaborasi total antara desainer, pengembang produk, insinyur, dan tim manufaktur. Menurut Jobs, desain itu mendikte rekayasa, bukan malah sebaliknya. Di sini saya akan menjelaskan. Terima kasih untuk saudara Tika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa tentang prinsip desain oleh Steve.
Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk Saudara Dianto. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip dasar desain. Jadi prinsip dasar desain dari if dan job yaitu ada dua prinsip yang di sini kami hanya mengambil dua. Salah satu yang pertama, desain adalah jiwa mendasar dari ciptaan buatan manusia yang akhirnya mengekspresikan dirinya dalam lapisan luar yang berurutan. Jadi, desain adalah sebuah pemikiran atau gagasan dari suatu yang punya ide atau motivasi atau pemikiran, kemudian dituangkan dalam gambar. Kemudian digambar atau dilukiskan secara berurutan sesuai dia alur sistemnya dia bagaimana seperti itu. Terus yang kedua, yaitu desain bukan hanya tentang apa yang tampak seperti produk di permukaan. Itu harus mencerminkan esensi produk seperti itu. Jadi desain itu nggak cuma desainnya aja yang bagus, tetapi harus kualitas produknya juga harus bagus. Jadi nggak cuma gambar atau desain depannya, permukaannya aja yang bagus, harus juga kualitas produknya. Jadi kalau produknya bagus, kalau desainnya bagus, produknya juga harus bagus seperti itu. Sesuai tadi yang dibicarakan oleh saudari Tika tadi, kesederhanaan adalah kecanggihan tertinggi. Jadi walaupun desainnya sederhana, tapi mempunyai makna yang kompleks, maka dia makna yang kompleks kemudian produksinya bagus atau produknya bagus, maka itu akan terjual dengan baik atau produk itu bakal disenangi banyak orang karena sesuai desain dengan produknya sesuai seperti itu. Sekian dari saya, silahkan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, itu gambaran dari Najwa. Yang selanjutnya akan dijelaskan prinsip dalam desain oleh Saudara Devia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dalam desain. Menurut Jobs dan If, yang sudah dijelaskan oleh Saudari Tika, rekan saya, yang pertama itu membuat sesuatu yang sederhana. Jadi, hal yang sederhana itu dapat berguna pada suatu alat atau suatu inovasi atau suatu ide dari gagasan Jobs dan If. Dan poin kedua itu memahami tantangan yang mendasarinya. Jadi, Jobs dan If itu memahami, sudah memiliki rancangan, sudah memiliki inovasi, dan dia itu memahami untuk cara menciptakannya. Dan poin yang ketiga itu menghasilkan solusi yang elegan. Sesudah dirancang, sesudah digambar dan diilustrasikan, maka menghasilkan solusi yang sangat elegan dan berupa produk yang akan diciptakan oleh Jobs dan If. Dan poin yang keempat, dalam proses desain keduanya selalu menyingkirkan apapun selain yang benar-benar penting. Jadi menurut Jobs dan If itu tuh memprioritaskan apa yang dia ingin ciptakan. Misal dari suatu kamera itu kecil, sangat sederhana, fungsi utamanya hanya untuk mengambil gambar, dan jadi itu tuh memprioritaskan yang penting. Jadi fungsi utamanya itu jalan dulu, baru memikirkan fungsi-fungsi yang lainnya. Itu menurut Jobs dan If. Dan poin yang kelima itu untuk hal itu diperlukan kolaborasi antara desainer, pengembang produk, insinyur, dan tim manufaktur. Jadi contoh pada developer programmer itu tuh tim itu tuh saling bekerja sama untuk menciptakan suatu alat atau suatu aplikasi yang sudah dirancang, sudah didesain dengan baik sehingga dapat diciptakan dengan hasil yang sangat memuaskan. Dan poin yang keenam itu menurut Jobs, desain itu mendikte rekayasa bukan sebaliknya. Jadi arti dari desain aja itu tuh menggambarkan atau mengilustrasikan dari inovasi yang sudah dirancang, yang sudah digagas oleh Jobs dan If. Jadi prinsip dalam desain itu intinya memprioritaskan apa yang fungsi utamanya itu ada pada alat atau inovasi atau idenya. Dan yang kedua itu saling berkolaborasi, saling bekerja sama antar tim. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, mungkin terima kasih atas waktunya Devia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan? Oh, jelas tidak. Terima kasih. Oke, untuk kesimpulannya itu bahwa desain itu adalah